Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh pentingnya urusan hati ini ada salah satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi sedang mengadakan majelis taklim di Masjid Nabawi. Ketika mengadakan majelis taklim, Nabi berkata, akan datang di hadapan kita penghuni surga. Lalu orang-orang melihat siapa yang penghuni surga. Ternyata dia adalah orang Ansor, penduduk kota Madinah. Baru masuk masjid, tangannya, kakinya, jenggotnya masih basah, kemudian tangan kirinya memegang sandal, duduk di majelis taklim. Hari yang kedua, Nabi bersabda, akan datang kepada kita penghuni surga. Dilihat lagi sama para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Siapa ini penghuni surga ini? Ternyata orang sama yang kemarin datang ke majelis taklim terlambat, baru wudhu, masih basah, tangannya, jenggotnya, tangan kirinya memegang sandal. Jadi kalau terlambat datang ke majelis taklim tidak masalah, penghuni surga. Hari yang ketiga, Nabi berkata lagi, akan datang kepada kita penghuni surga. Siapa ini? Kenapa Nabi 3 hari ini ngomong penghuni surga, penghuni surga? Dilihat lagi, orangnya sama seperti kemarin. Selesai wudhu, masih basah rambutnya, jenggotnya, tangannya, tangan kiri memegang sandal, lalu duduk di belakang. Para sahabat melihat, oh ini penghuni surga. Nabi tidak pernah berbohong. Berarti memang dia, sahabat ini ketika meninggal dia akan masuk ke dalam surga. Sampai Nabi diberikan julukan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Makanya omongnya tidak pernah bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Nabi katakan itu adalah wahyu, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Maka ada anak muda yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Anak muda ini karena ghirah, semangat agamanya masih tinggi, datang ke penghuni surga ini. Wahai penghuni surga, bolehkah aku menginap di rumah selama 3 hari? Kenapa? Aku sedang punya masalah sama bapakku di rumah. Aku bersumpah pada bapakku tidak ingin pulang selama 3 hari. Karena dia penghuni surga, ya silahkan. Kalau kita kan bukan penghuni surga, ya calon penghuni surga. Ini apa betul? Calon kan bisa masuk, bisa betul, ya? Calon bupati bisa jabat, bisa calon gubernur, tak saja calon. Kita kan masih calon penghuni surga, bisa masuk, bisa enggak, nanti lihat Allah gimana. Ketika itu Abdullah bin Amr bin As pulang ke rumah Ansor ini, kemudian tidur di rumahnya. Ketika malam ini penghuni surga mesti tahajud ini dari habis isya sampai subuh. Namanya penghuni surga. Ternyata apa yang dilakukan setelah sholat isya? Langsung naik ke atas kasur, hanya istighfar, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu bismillah, Allahumma ahya wa ahya. Selesai sholat isya tidur. Jadi penghuni surga setelah sholat isya tidur. Jadi nggak salah kalau jenengan habis isya langsung tidur, tilap alhamdulillah, salam penghuni surga. Jadi harus difahami sampai selesai, jangan berhenti di sini. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mungkin nanti malam bangun ini, lalu dia begadang, satu malam itu saya nggak akan tidur, ingin mencari apa amalannya sampai Nabi mengatakan penghuni surga. Menjelang subuh, Ansor ini bangun berzikir astagfirullah, astagfirullah. Memang sunnahnya zikir ketika menjelang subuh dan subuh adalah istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Oh mungkin habis ini puasa. Habis ini puasa, mungkin sahur. Penghuni surga masa nggak puasa. Ternyata setelah sholat subuh sarapan, makan kurma, minum teh, kopi. Loh, kok nggak puasa? Nggak tahajud, nggak puasa. Jadi kalau kita nggak tahajud, nggak puasa, masih ada kesempatan sebagai penghuni. Mungkin nanti sholat duha ini.
Ternyata tidak juga sholat tuh. Wah, ini apa ini amalannya ini? Bingung ini. Hari pertama nggak dapat apa-apa. Hari yang kedua, mungkin hari pertama kemarin dia lelah, dia capek, lantas tidak sholat malam. Hari kedua selesai sholat isya sudah siap-siap, wah aku udah siap ini, udah minum susu dan suplemen, siap bekerja. Selesai sholat isya, apa yang dilakukan? Naik ke atas kasur belakang, hanya istighfar, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, ahya, wah, hari ini langsung tidur. Mungkin nanti malam tahajud, sampai menjelang subuh nggak bangun-bangun. Mungkin dia akan sahur, nggak sahur juga. Mungkin dia akan duha, nggak duha juga. Hari kedua, hari ketiga sama seperti itu. Setelah sholat isya, bismillahirrahmanirrahim, wah, nggak dapet ini. Jangan-jangan dia tahu nih, dia lagi mencari apa amalanku penghuni surga. Nah, subuh berjamaah, habis itu sarapan. Hari ketiga sudah nyerah, sudahlah, aku nggak tahu apa amalannya beliau ini. Aku mau menghadap saja. Wahai penghuni surga, aku Abdullah bin Amr bin As. Jujur, minta maaf. Sebenarnya aku tidak punya masalah dengan keluarga. Aku tidak punya masalah dengan bapakku. Aku menginap di sini hanya ingin tahu apa amalan Anda sehingga Nabi mengatakan akan datang kepada kita penghuni surga. Aku ingin mencari tahu apa amalan. Kemudian orang yang menjawab, oh kalau seperti itu kamu mau tahu amalanku? Iya. Kamu lihat sesuatu enggak? Apa yang aku lakukan spesial selama 3 hari ini? Tidak sama sekali. Enggak salat malam, ya enggak puasa, ya enggak duha, hanya zikir dan bismillahirrahmanirrahim. Wah. Baiklah, amalanku berada di sini. Berada di HP. Apa? Aku tidak pernah memiliki rasa iri, dengki, sombong terhadap rezeki yang Allah berikan kepada sesama muslim. Wah, disinilah Abdullah bin Amr bin As, inilah yang menjadikan Anda sebagai penghuni surga. Tidak pernah memiliki rasa iri, dengki, sombong terhadap rizki yang Allah berikan kepada sesama muslim. Hadis riwayat Ahmad. Jadi untuk masuk surga itu gampang sih, menjaga hati. Tapi menjaga hati itulah yang sulit. You know what? Ini motornya anyar, panas. Avanza ini anyar maleo, sawahi gua. Ya itu hanya menimbulkan rasa iri, rasa dong. Coba lihat yang di bawah kita. Coba yang lihat gak punya motor, yang gak punya mobil, yang gak punya istri, yang gak punya anak. Coba lihat, itu lebih menenteramkan hati. Unzuru ilaman wa asfala minkum wa la tanzuru ilaman wa fawqakum wa ajdaru ala tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah yang di bawahmu. Lihatlah di bawahmu perkara dunia, agar apa? Agar kamu menjadi bersyukur. Alhamdulillah sudah punya pasangan, betapa banyak orang yang bersyukur. Alhamdulillah sudah punya anak, betapa banyak orang nikah gara-gara anak. Alhamdulillah sudah punya cucu, betapa banyak orang nggak punya cucu. You know what? Kajian halal bi halal. Ada 3 acara nggih. Saya coba gabungin jadi satu. Selanjutnya kita akan membahas tentang parenting, yang dimana tadi di sini ada yang membaca surat Abasa, masya Allah, surat At-Takwir, luar biasa. Itu tidak mungkin instan, betul nggih? Ada prosesnya, berbulan-bulan, berhari-hari, bertahun-tahun mungkin sampai mereka bisa hafal. Itu semua bagus atau tidak? Bagus, luar biasa. Baru bisa baca, anak kecil sudah bisa baca, itu bersyukur alhamdulillah. Betapa banyak anak sekarang itu bisanya ngapain? You know what then? Nah, betul itu. Kalau putra putu ini jenengan masih mau datang ke TPK, masya Allah, itu nikmat yang nggak bisa dijual, nggak bisa dijual, itu mahal sekali itu. Masih mau datang ke TPK, masih mau nggak? Masih alhamdulillah.
rezeki luar biasa. Tapi yang harus difahami, apakah cukup menaruh anak di TPQ Al-Ikhlas? Jawabannya tidak. Ketika kita ingin memiliki anak yang hafidh tadi kata ustadznya, yang dimana anaknya soleh dan soleh, apakah cukup dibawa ke masjid? Tidak. Biasanya kalau orang ingin memasukkan, memondokkan anaknya, apa yang pertama ditanya? Sekolahnya di mana? Kiainya siapa? Pondoknya siapa? Gurunya siapa? Sekolahnya di mana? Gitu benar? Iya. Logikanya seperti ketika anak kita mau masukkan ke TPQ, mau masuk lebih tinggi, sekolah tahfidz, sekolah apa? Yang dilihat itu malah hal-hal yang di luar keutamaannya, yang dibahas malah sekolahnya dulu. Padahal yang paling penting ketika mau mencetak sang anak, tadi sudah dibahas sama Ustaz sebentar, itu adalah rumah. Jadi TPQ penting, tapi rumah paling penting. Kenapa? Karena anak bangun tidur yang dilihat itu bapak, nggak mungkin yang dilihat Ustaz, kecuali bapaknya Ustaz. Anak bangun tidur yang dilihat itu ibu, bukan Ustaz. Gitu udah. Di TPQ hanya 1-2 jam toh, atau berapa jam di sini? 1,5. 1,5 jam itu udah mentok banget. Ustaz saya udah capek juga. Di rumah berapa jam? Berjam-jam. 20 jam lebih. Ini apa badan? Lah betul. Jadi jangan cuma TPQ-nya difikirkan, tapi rumahnya ini perlu diperhatikan. Apa judulnya? Membangun. Stop Rian. Membangun Rian. Apa maksudnya membangun? Apakah bisa tukang bangunan hanya satu yang kerja? Membuat masjid ini apakah hanya ada tukang cor? Butuh apa? Tukang-tukang yang lain, butuh arsitek, betul? Butuh dana, butuh rencana, gitu betul? Menciptakan anak soleh-soleh itu membangun, butuh kerjasama.